Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 26 Mei 2026 hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di share ke yang lain ya. Oke, jadi langsung aja untuk yang di pertama di sini. Untuk di awal menit-menit awal yang bisa saya katakan adalah sebenarnya tidak ada update sebenarnya sih ya. Ini sebenarnya pergerakannya masih sama aja, dan kalau dibilang juga kemarin marketnya itu sempat break di bawah 4560 ya kan. Sebelum akhirnya dia bergerak naik, dia kena area demand 15 menit di sini ya. Mungkin sekiranya ada yang ngambil buy di demand 15 menit, itu kalian sudah dapat profit lumayan. Dan kalau dilihat hari ini, tadi pagi sih lebih tepatnya ya, yang dimana itu adalah marketnya melakukan yang namanya sweep dari sesi Asia kemarin pagi ya. Jadi di sini merupakan sesi Asia high kemarin ya kan, yang mana ini adalah tertingginya ada di harga 4579, dan sampai akhirnya tadi di sesi Australia dia nge-sweep sesi Asia high dan kemudian dia drop ke bawah jauh sekali ya. Dan dia sudah drop sejauh, kalau dilihat sekarang totalannya adalah dari tertinggi sampai terendah sejauh 410 pip. Ini minus 0,9%. Jadi saya rasa ini masih akan bisa minus juga, masih bergerak bearish ke bawah juga. Jadi kita lihat dulu bakal seperti apa ya. Untuk update dari geopolitik, sebenarnya di sini saya agak sedikit gimana ya, bisa dibilang campur aduk sih sebenarnya kemarin itu ya. Jadi dari segi kemarin Iran mengatakan bahwa Iran sudah bersiap untuk remove enriched uraniumnya, yang dimana di sini mereka akan transfer ke Cina gitu kan. Awalnya begitu. Cuman beberapa jam setelahnya didinai sama pihak berita. Jadi Iran membantah report dari Al-Haddad di sini bahwa akan mengekspor uraniumnya. Nggak jadi gitu kan ya. Jadi kemudian di sini unconfirmed juga US Iran draft agreement-nya ini masih belum jelas ya kan, apakah bakal ditandatangani atau beneran setelah musim haji. Karena kan kalau dilihat tanggal 26 sekarang ya, besok kan udah Idul Adha besok. Jadi yang beragama muslim, selamat merayakan hari raya Idul Adha ya. Dan kalau misalnya punya kambing atau punya sapi silahkan dipotong ya. Tapi kalau enggak ya mungkin ayam mungkin bisa gitu kan. Tapi kalau enggak ya bersedekah aja, nggak masalah ya. Semoga besok atau enggak bagi yang merayakan agama muslimnya besok bisa kusuk ibadahnya ya kan. Dan semua ibadahnya oke lah. Oke. Kemungkinan sih setelah besok ya, setelah musim haji selesai, mungkin aja akan ada berita terbaru, bisa aja ya kan, atau enggak pas pada saat Idul Adha. Mungkin aja sih ya kan, tiba-tiba aja pada saat Idul Adha beneran ya, siapa tahu nih. Siapa tahu pada saat Idul Adha selesai sholat semisalnya ya kan, selesai sholat Idul Adha langsung tiba-tiba ada berita gitu. Atau enggak tiba-tiba perjanjiannya ada gitu, tiba-tiba aja ya kan besok. Wah, itu gila sih sebenarnya ya. Oke, tapi untuk sampai sekarang saya recording ini jam setengah 10 pagi waktu Indonesia Tengah, belum ada deal apapun untuk sekarang ya. Dan kalau diupdate juga kemarin malam kalau semisalnya di sini Amerika melakukan eskalasi bersama Israel terhadap Hizbullah kemarin ya. Ini Israel juga menyerang Hizbullah kemarin. Kemudian ada juga kemarin juga Amerika melakukan serangan juga, yang dimana ini lebih dikatakan sebagai defensive strike ya. Yang dimana di sini ditargetkan adalah untuk kapal-kapal Iranian yang berusaha untuk menaruh ranjau laut lagi ya, yang ada di Selat Hormuz. Jadi ini merupakan self defense dari pergerakan Iran yang katanya berusaha untuk membuat Selat Hormuz lagi menjadi bahaya gitu kan ya. Jadi di sini dibilangnya sebagai adalah defense strike ataupun penyerangan defensif gitu. Jadi kalau dibilang di sini apakah
menyebabkan adanya ketidaksepahaman antara Amerika dan Iran. Untuk sekarang sih sebenarnya dari segi Iran sendiri tidak memberikan statement apapun terhadap apa yang dilakukan oleh Amerika pada hari Senin kemarin. Ya, hari Senin kemarin tidak ada Iran sendiri tidak ada memberikan statement untuk sekarang, ya kan, terhadap apa yang dilakukan oleh Amerika untuk menyerang kapal Iran dan juga fasilitas misil yang ada di Iran itu sendiri. Kemudian dari segi Israel sendiri juga masih gawat lah ya, kalau dibilang di Timur Tengah ini masih kembali lagi gawat. Jadi bisa dibilang selama tidak ada tanda tangan, ini sebenarnya biasnya ini masih cukup berat dikatakan. Apakah sudah mulai bullish lagi atau sudah mulai bearish lagi? Sebenarnya agak sulit dikatakan. Ya, jujur ini sebenarnya agak sulit. Dan kalau kita lihat ya, karena pergerakan hari ini sudah drop lumayan, coba kita lihat sebenarnya gap itu dibuka ada di harga 4509. Oke, saya mark dulu ya 4509. 4509 itu ini sebenarnya sih tidak sesuai ya. Karena dari segi candle 5 menitnya di sini dia berhenti sebenarnya di sini. Ya, jadi sebenarnya ini ada gapnya lumayan gede sih ya, dari 4504 sampai sekarang sebenarnya di sini. Jadi kalau ditanya ini sebenarnya masih dominan ke bawah, yes, ini sebenarnya masih dominan ke bawah juga. Dan kalau ditanya apakah saya kembali lagi bearish atau bullish, well, kita lihat bersama ya. Oke, kita untuk lihat hari ini berdasarkan kalender ekonomi. Hari ini kita cuma ada satu berita doang, yaitu consumer confidence, yang dimana diperkirakan akan turun dari 92,8 ke 91,9. Itu doang sih beritanya berdasarkan kalender ekonomi ya kan. Kemudian nanti malam tidak ada Trump ngomong berdasarkan schedule-nya, tapi nggak tahu tiba-tiba aja bisa ntar malam di sini Trump ada ngomong ya kan. Siapa tahu gitu. Tapi untuk sekarang per video ini sih nggak ada ya. Untuk selain itu di sini kok tiba-tiba ada ADP Weekly Employment Change di sini di hari Selasa. Wah, ini agak bingung sih. Biasanya sih hari Rabu ya. Tumben ini di hari Selasa. Ya, jadi untuk nanti malam kita cuma ada satu berita doang. Oke, kita back to daily ya. Untuk dari segi daily sendiri, ingat kita masih berada di dalam bearish internalnya, yang dimana kalau ingin menjadi bullish adalah wajib break di atas 4589. Jadi dengan adanya bullish engulfing kemarin, apakah ini mengonfirmasi akan terjadi reversal ke atas? Mungkin aja, tapi ingat ini engulfingnya lebih kepada adanya gap. Jadi kalau dilihat versi Oanda untuk gambar yang lebih jelasnya adalah seperti ini ya. Marketnya gap dibuka kemudian langsung ditutup hijau. Jadi kalau versi yang tidak ada gapnya kayak di FXCM atau nggak di Forex.com itu tidak ada gap. Tapi kalau dilihat candlenya adalah besar banget hijaunya. Tapi jadi sekali lagi untuk dari segi daily-nya ini masih bearish ya kan, selama dia tidak break di atas 4590. Indikator sih mengatakan ini memang dia nge-cross ya kan, pada akhirnya dia nge-cross di atas, dan apakah ini potensi akan positif menjadi bullish divergent. Sekali lagi, market sekarang itu masih sangat reaktif terhadap berita geopolitik. Kalau semisalnya memang sampai hari ini tengah malam atau sampai besok tidak ada kejelasan tentang kesepakatan yang terjadi, bisa aja itu akan membawa sikap reaktif buruk ya. Sentimen akan kembali lagi negatif, otomatis oil akan naik lagi, indeks dolar akan naik, yield akan naik, ekspektasi inflasi akan naik lagi, gold otomatis akan drop lagi ya. Jadi dari segi daily ingat 4,5 kita pernah break dari segi daily. Kalau seandainya hari ini market tutup di bawah 4,5 secara daily, maka itu akan menjadi sangat luar biasa. Triggernya adalah market akan bearish kencang ke depannya ya. Tapi kalau misalnya hari ini tujuan market turun hanya untuk menutup gap, apakah potensial ketika gap ditutup atau nggak gap diisi kita bisa nge-buy? Well, kalian lihat aja nanti sendiri ya, karena sekali lagi besar gapnya itu lumayan ya, 400 pip sendiri. Dan walaupun sekarang kalau dibilang ya sisa lagi 300 pip lah, karena kan harga sekarang di 4530-an. Oke, sekarang kita ke time frame H4. Time frame H4 kalau ditanya apakah kita sudah menjadi bearish secara internal, ingat ya, H4 itu secara swing tetaplah ini
tak, ya. Tetaplah ini adalah bearish-nya. Nah, sekarang kalau dilihat secara internalnya, apakah kita sudah menjadi bullish? Kalau dilihat memang awalnya ini boss. Oke, ini awalnya adalah boss, ya. Ingat ini adalah awalnya boss. Jadi secara H4 marketnya adalah high, low, high. High lebih tinggi sebenarnya sih, ya. Sebenarnya sih seperti ini. Tapi kalau kita bicara internal, ya, kalau kita bicara internalnya lagi, sebenarnya ini kita sudah menjadi bearish sebenarnya. Kenapa? Karena kalau ketika dia break di atas 4570, ya kan, tadi pagi marketnya itu sudah ngebuat high yang lebih tinggi dari kemarin pagi, ya. Otomatis dia ngebuat high di sini, ya kan. Dia kemudian ngebuat low di sini, kemudian dia ngebuat high di sini. Otomatis ketika dia turun terjadi internal change of karakternya di sini. Set, ya. Tapi ingat ini masih dalam kondisi ya ini marketnya kemungkinan akan tutup gap. Oke. Akan tutup gap. Jadi kalau ditanya secara internal paling internalnya sekarang bagaimana? Kalau ditanya internal paling internalnya sekarang adalah back to bearish. Ya kalau ngelihat price action begini ya beberapa jam yang lalu aja ya, tapi kalau secara pure swing kita itu adalah bearish tetap. Nah jadi kalau ditanya ya H4 sebenarnya sekarang point of view-nya gimana? 1 bearish, oke. 2 bullish, 3 adalah bearish. Nah jadi kalau ditanya ini bearish dan bullish sebenarnya lebih besar adalah bearish-nya. Oke, karena pergerak. Jadi ibaratnya kayak kemarin ya kan teori yang dimana saya pakai itu adalah nenek, anak dan cucunya gitu kan ya. Jadi ibarat ini adalah neneknya, ini adalah anaknya dan kemudian ini adalah cucunya. Jadi ketika 2 banding 1 ini bearish dan bearish. Jadi otomatis sekarang kita sudah back to bearish lagi sebenarnya. Ini akan menjadi konfirmasi bearish ekstrim hanya jika ya ini 4,5 kan saya hapus dulu ya. Hanya jika marketnya itu break di bawah low. Low-nya di mana untuk sekarang dari segi H4 ya, untuk dia bisa ngebreak adalah ini high, ini low, ini high. Oke, jadi otomatis luar biasa menjadi bearish hanya berlaku jika ini di break 4588. Kalau ini ada body candle close di bawah, ya kan, ini kenceng ke bawah sekali, dia di bawah 4580, benar ya? Oh sorry, 4488 ada body candle close di sana, walaupun di bawahnya kita mendapatkan RBS dari segi H4, jadi kemungkinan skenario akan seperti ini, ya. Kalau ini kencang turun, ya kan, atau enggak perlahan-lahan turun lah ya, perlahan turun, kemudian secara H4, bentar, ini salah sih. Ya, cara H4 dia close di bawah dan close lagi di bawah 454 berapa nih 4488, tapi dia ketahan area support, kemungkinan dia akan retest baru dia akan turun lagi. Ya, ini akan turun sampai mana? Sampai ke angka ajaib kita yang ada di liquidity 4416 sampai bawah. Kalau gitu apakah kita akan cari sell? Untuk sementara ini ya. Tapi kalau tanya apakah sudah telat, ini lumayan sudah drop dari pagi, ya kan sebaiknya sabar aja kalau mau cari sell. Karena sekali lagi, turunnya ini apakah hanya beneran menjadi turun bearish melanjutkan tren besarnya, atau turunnya ini hanya sebatas untuk nutup gap. Kalau hanya sebatas nutup gap dan dia putar balik, itu yang berbahaya karena kemungkinan penurunan di sini akan dianggap sebagai higher low-nya atau enggak potensi menjadi hanya koreksi karena H4-nya yang di sini kan masih bullish nih. Ya kan masih di sini. Kalau ini dianggap turunnya hanya sebatas koreksi, ya udah ini masih bisa dibatas koreksi. Makanya tadi saya bilang, kalau misalnya dia break di bawah 4488, wah itu sudah bubar triple bearish. Ini yang bearish, ini sudah hilang, back to bearish lagi. Itu ya. Jadi kalau dibilang H4 ya kalian point of view-nya gimana? Cuman saya pribadi karena ngelihatnya pakai structure yang terbaru aja ya. Tapi ingat, walaupun pakai structure terbaru, kalian juga harus ngelihat batasannya dengan menggunakan structure yang besar ya.
Kalau kalian untuk pro trend ngelihat structure besarnya supaya bearish, ya kalian harus lihat juga sekarang structure-nya itu seperti apa. Kalau kalian mau counter pun tidak menjadi masalah, asalkan juga kalian harus tahu dia berhenti di mana, dia kena apa dan sebagainya gitu. Ya, jadi tidak masalah sebenarnya kalian mau counter trend atau nggak counter structure atau nggak kalian pro untuk ngikutin structure-nya atau mengikuti trennya. Asalkan kalian tahu batasnya di mana, ini sedang apa, dan pergerakan terbarunya bagaimana. Dan tentunya kalau kalian ingin open posisi wajib ada yang namanya konfirmasi. Entah konfirmasi candle, konfirmasi mungkin change of character, konfirmasi mungkin apapun lah, terserah kalian, pin bar, apapun, candle pattern, terserah. Nah sekali lagi, mau itu yang namanya pro trend atau enggak counter trend, tetap perlu ada konfirmasi. Ya, jadi kalau dilihat sekarang ini marketnya sudah drop banget sampai 4530, lagi dikit banget, lagi 200 pip ke bawah ya kan, supaya tutup 4509 ya kan, 45 atau enggak 4505 sih. Jadi kalau dibilang apakah ini kita bisa sell, ini sudah telat banget sellnya sekali lagi ya kan, dan kemungkinan apakah kita bisa ngebuy. Dari sudut pandang H4 apakah kita bisa ngebuy? Memang dari sudut pandang H4 kita mendapatkan area H4 demand-nya sih di sini, dan sekaligus area resistance become support-nya yang masih cukup dikatakan valid walaupun ini sempat break kemarin malam. Ya, bukan kemarin malam sih, hari Sabtu ya kan. Tapi dia tutup di sini sih ya. Ini penutupan candle soalnya nih. Jadi next candle-nya kan langsung terbang nih. Jadi agak nggak sesuai. Ya. Jadi ini bisa dikatakan sebagai error. Jadi kalau ada yang mau nge-buy ya ini kalian bisa tunggu di area support H4-nya dari 4520 sampai 4509. Indikator mengatakan stokastik dan RSI ya ini bergerak turun keduanya. Ini kita tinggal tunggu aja sih. Apakah dia selesai turun atau mau lanjut turun? Ya kita lihat aja. Oke. Untuk dari segi time frame H1 sekarang bagaimana? Ya ini secara H1 internalnya ini adalah change of character tuh kan. Change of character, breakout, retest lagi dikit change of character dan dia ke bawah. Dan kalau ditanya apakah ini sudah retest semua resisten yang kemarin yang saya bilang, ya ini semua sudah retest nih ya. Retest dari 4536 betul, retest dari 4527 pun juga sudah betul, sudah benar. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ini H1 bakal close di mana? Itu akan menjadi pertanyaannya. Karena sekali lagi, dari segi time frame H1 ini cukup sulit dikatakan di mana mencari area resistance become supportnya yang bagus. Karena dari segi pergerakan dari hari Jumat kemarin dan juga di hari Kamis itu sangat choppy sekali, sangat tidak ideal banget kalau ada mencari support resistance di time frame H1 di sini. Agak hancur sebenarnya. Ya, literally agak hancur. Oke. Ini saya buat batas dulu biar nggak lupa ya kan. Kalau kayak gitu apakah kita bisa nge-buy dengan kondisi sekarang marketnya sudah drop instan? Ini hati-hati sekali sih sebenarnya, karena sekali lagi ya ini kan marketnya masih turun untuk nutup gap nih. Ya, ingat ini versi Oanda gapnya itu sampai 4509. Kalau sampai 4509 itu adalah batas bawah dari support H4. Apakah sudah nutup gap kita bisa langsung instan buy? Ya kalau kalian ngide sih silahkan aja. Cuman saya pribadi sih ya harus tunggu sih mau nggak mau ya kan. Jadi kalau ditanya sekarang H1 bagaimana? Ya ini sekarang H1 sudah back to bearish. Nah ini back to bearish lagi ya kan, karena sekali lagi ini sudah terjadi change of character karena di sini terjadi breakout structure. Tuh kan lewat dikit aja nih. Ya, dikit aja dan kemudian dia drop ke bawah. Oke. Kalau gitu di mana kita bisa ngambil sell sekarang? Kalau dilihat ya, di mana kita bisa ngambil sell? Kalau dilihat dari segi time frame H1, kita mendapatkan sebenarnya area yang cukup area yang cukup oke sih sebenarnya ya. Yaitu yang ada kisaran di sini. Dan termasuk ini adalah fair value gap H1 nih. Deng ya kan tuh. Jadi area yang oke buat di sell sih sebenarnya kisaran 4552 sampai 4555 ya. Jadi kalau sebelum ya, jadi skenario adalah begini. Kalau ini marketnya turun kencang sekali, tapi dia belum nutup gap, oke? Belum nutup gap dan kemudian marketnya bergerak naik dalam beberapa jam ke depan.
kalian bisa sell. Kalian bisa nanti ambil sell kisaran di sini ya kan. Terjadi konfirmasi, nanti kalian cari sell bawah sampai nutup gap, bisa. Tapi kalau misalnya dia sudah nutup gap dan dia terbang, hati-hati. Karena sekali lagi ya kan, kalau dia turun ini hanya sebatas nutup gap dan kembali lagi dalam reaksinya adalah positif untuk, ya sekali lagi, masalah geopolitik tiba-tiba ada berita gitu kan ya, itu bisa beda cerita. Harapan saya sih ini marketnya berhenti. Bukan saya niat buat cari buy, tapi niat untuk cari sell dengan target adalah ujung dari gapnya itu sendiri. Ya, ujung dari gapnya itu sendiri. Kalau misalnya sudah nutup gap, saya sih sebenarnya ogah cari sell. Kalau niat pun cari buy, mungkin ya saya beneran harus cari konfirmasi ekstrim baru bisa cari buy. Karena sekali lagi H1-nya bearish, semua time frame bearish bisa saya bilang. Jadi kalau skenario paling aman, paling enak adalah dia berhenti di sini ya kan, dia berhenti di sini, dia berhenti retest dari change of character kemarin, ya retest berhenti nih, gapnya masih sisa, kemudian dia bergerak naik, ya nge-spike, entah nge-spike atau nggak retrace atau nggak apalah bahasanya, terjadi pembalikan, baru saya cari sell, target sampai batas bawah gap hari Senin kemarin, itu, ya. Harapannya sih paling enak begini. Tapi kalau tiba-tiba ya sekali lagi nih marketnya langsung dalam beberapa jam memilih ke bawah tanpa retrace sampai atas, ya udah sih saya sih nggak mau maksa gitu kan ya nggak mau ngambil juga. Kalau di bawah di sini sudah nutup gap, saya mau cari buy, saya pikir matang-matang 2 atau nggak 3 kali. Kalau misalnya nggak ketemu konfirmasinya sih ya udah saya lebih baik skip untuk hari ini. Oke, ini untuk paling enaknya. Terus kalau misalnya marketnya break di atas 4552, apakah kita bisa cari buy tiba-tiba gitu kan? Ya sementara ini sih ini hanya sebatas area resistance become support aja. Kalau harga balik lagi di atas 4552 atau enggak 4550 atau enggak di atas 4555, kalau ada yang ingin ambil buy di atas itu, ya, kalau ada yang ingin ambil buy di atas ini, silakan aja. Yang penting kalian lihat dulu ya. Kalau memang ini pushnya kencang sekali dengan masih meninggalkan gap di bawah, ya kalian waspada aja ya kan. Siapa tahu ini hanyalah sebatas fake out ke atas tiba-tiba langsung drop ke bawah lagi, itu bisa. Itu sih. Jadi kalau tanya perfect untuk ambil sell sementara ini sih di sini. Ya sampai 55 ya, dari 50 sampai 55 lah ya. Saya kasih apa namanya spare 50 pip dari 4550 sampai 4555. Tes konfirmasi ke bawah, enaknya sih gitu. Tapi kalau tiba-tiba dia breakout tinggi sampai 4560, wah itu agak berat sih buat cari sell. Tapi siapa tahu dia sampai 4560 kayak begini ya kan, habis itu begini, wah kayak begini, wah ini bubar sih ya, kayak begini nih, tinggi dar ke bawah, wah itu makanya kalau ada yang mau nge-buy di atas ya kayak begini perlu konfirmasi ekstrim, bukannya nggak bisa ya. Oke, 15 menit. Ya, dari segi 15 menitnya sih ini terdapat base sebenarnya ya. Berarti di kisaran 4560 berarti ya. Nah, ini 15 menitnya sih ada base-nya kecil di sini. Nah, ya itu aja sih ya. Itu doang sih 15 menitnya. Kalau dicari sekarang apakah kita bisa buy? Jujur 5 menitnya ini sih tidak ada konfirmasi buy sama sekali. Even itu di 1 menit tidak ada konfirmasi buy sama sekali. Kalian ini kalau cari buy agak gila sih sebenarnya ya. Jadi overall ini semuanya adalah bearish ya kan. Kalau misalnya marketnya memilih untuk lanjut turun tanpa retrace sebelum nutup gap, ya hati-hati buat cari sell, itu aja sih. Tapi kalau misalnya hari ini marketnya turun nutup gap sampai 4509 dan terjadi konfirmasi buat bisa tembak naik, silakan. Ya, kalau ini dia bergerak turun nih ya. Kalau dia bergerak turun hanya nutup gap, nanti kalian cari konfirmasinya, ya kalian nanti bisa cari buy. Target sampai mana? Karena semua time frame saat ini adalah bearish dan ketika nanti dia tutup gap tanpa retrace dan H1 dan 15-nya H1 dan 15 menitnya itu beneran hanya satu gelombang drop ke bawah. Kalau ada yang mau nge-buy kisaran di sini, sebaiknya TP-nya jangan jauh.
Sekali lagi, TP-nya jangan jauh. Kalau ketemu H1 dan 15 menitnya itu masih tegak lurus ke bawah tanpa ngebuat pijakan, ngebuat low, lower high dan lower low. Ya. Kalau masih tegak lurus ke bawah kayak begini, ngide untuk ngambil buy di sini bisa, cuman targetnya nggak bisa jauh. Tapi kalau misalnya ketemu nanti pergerakan ke depannya ini adalah dia ngebuat low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan justru change of character time frame besar, di sini kalian bisa target agak jauh. Ya, itu. Oke. Jadi kalau semisalnya ini terakhir. Kalau semisalnya H4 tutup di bawah 4509 bagaimana hari ini? Apakah akan menjadi bearish ekstrim? Ingat, bearish ekstrim akan terjadi jika break di bawah 4488. Memang terlihat telat, cuman ini akan mengkonfirmasi semua gelombang akan menjadi bearish di time frame H4. Oke. Ketika demikian terjadi, even dimana nanti marketnya retrace sampai 4,5 lagi, kalian bisa cari sell. Jadi untuk sekarang ini sebenarnya kalau ditanya masih di tengah-tengah, apakah ini penurunan hanya untuk algoritma nutup gap di hari Senin atau memang disebabkan oleh driver utamanya adalah US Iran, masih belum ada kejelasan tentang kesepakatannya sampai hari ini. Ya. Jadi kalau ada yang ingin trade hari ini, untuk sekarang biasnya adalah semua time frame bearish. Harapan enaknya adalah kena dia kemarin change of character di sini, dia retrace setengah koreksi sampai mungkin 4550 sampai 4555, konfirmasi cari sell dengan target sampai tutup gap. Kalau misalnya tidak ada koreksi sama sekali dan tiba-tiba turun langsung tutup gap, kalian ngide untuk counter cari buy, it's okay. Asalkan kalian nanti kelihatan konfirmasinya kayak gimana. Apakah change of character, candle pattern, rejection, atau enggak pola candle, apapun itu terserah. Ya, intinya sekarang biasnya per video sekarang saya buat adalah bearish. Jadi pro trend per sekarang adalah cari sell. Kalau mau cari buy nggak masalah, asalkan kalian tahu di mana batasnya. Oke. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Dan ini kalau dilihat secara chart pattern, ini bisa dikatakan sebagai double top ya di time frame H1. Ini top 1, ini top 2, break. Jadi kalau semisalnya ini adalah double top, maka targetnya paling ujung sebenarnya adalah sampai nutup gap di 4509. Itu ya. Jadi karena ini adalah double top ya kan. Sebelum saya kiri di sini. Ini top 1 ya, top 2 sudah breakout. Kalau memang dia bisa retrace, nanti bisa cari sell sampai sini. Sesuai begini alurnya. Nah, kayak begini ya. Harapan saya sih begini. Tapi kalau misalnya nggak ada dan justru dia ke bawah terus menerus sampai ke sini, ya udah, saya nggak mau maksa juga. Oke. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.